upaya untuk memisahkan PBNU dengan PKB menurut saya bukan hanya ahistoris, tapi benar-benar menyalahi terhadap eksistensi PKB itu sendiri. Fitnah menurut saya, dan ngarang-ngarangnya Caimin aja mengatakan PBNU mau ngambil alih PKB itu. Kembali lagi ke podcast Siasat Saling Silang Pendapat. Para penonton Siasat, kita kali ini kedatangan ex-sekjen PKB, Bapak Muhammad Lukman Edy. Selamat siang, Bapak. Siang. Luar biasa ini, akhir-akhir ini di TV maupun sosial media lagi ramai pembicaraan Bapak ini. Lagi sibuk apa sekarang, Pak? Ya, sibuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan ya. Iya. Ini beliau ini salah satu tokoh juga di Indonesia yang terakhir di kancah politik mencalonkan gubernur Riau ya, Pak ya. Calon gubernur Riau, sudah itu ketua Pansus Undang-Undang Pemilu. Oh iya, ketua Pansus Undang-Undang, benar. Nah, ini kemarin pembahasan kita kali ini, Pak, ini soal yang lagi ramai di publik nih, Pak. Ada apa nih anak sama bapak nih kan terkait dengan PBNU dan PKB. Nah, sebenarnya seperti apa, Pak, melihat yang hari ini terjadi nih, Pak, antara PBNU dan PKB nih, Pak? Ya, kita menyesalkan lah ya hubungan yang buruk ini ya, hubungan yang buruk antara PKB sama PBNU. Ya, saya kira kita semua memahami bahwa PKB itu bukan anak haram PBNU. Siap. Itu anak kandung, anak halalnya. Anak halalnya. Karena memang dibangun secara struktural. Ya. Jadi tim pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa ini di-SK-kan oleh PBNU secara resmi. Siap. Bukan saja secara resmi dan formal itu pada tingkat pusat, pada tingkat wilayah dan tingkat cabang juga seperti itu. Oke. Jadi kalau PBNU itu me-SK-kan tim pembentukan PKB di tingkat pusat, baik. PWNU di tingkat wilayah me-SK-kan juga. Oh, iya kan? Berarti deklarator di tingkat wilayah. Pengurus cabang NU juga me-SK-kan di tingkat cabang tingkat cabang PKB gitu. Jadi hubungan historisnya itu bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi hubungan historisnya erat sekali, dan secara struktur PBNU itu memang bersepakat pada saat itu mendirikan PKB. Ya. Nah, kalau kemudian hari ini menyatakan PBNU dan PKB nggak ada hubungan apa-apa karena beda rezim, beda undang-undang pemilu sama undang-undang ormas, ya saya kira itu ahistoris, ya historis. Tapi kalau melihat perjalanannya, ini lebih kepada didasari oleh sikap politik yang menurut saya sikap politik yang tidak dewasa. Karena apa? Karena sebelumnya bagus-bagus aja gitu. Tidak ya kan? gejolak apapun. Sebelumnya perjalanan PKB itu ya selalu bergandengan tangan dengan NU, walaupun semua pengurus PBNU itu kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa selalu menyatakan bahwa kami tidak mendukung PKB secara terang-terangan ya. Kami ada di mana-mana, NU itu ada di partai ini, ya, karena NU itu gede banget, ya. Tetapi secara pribadi-pribadi, kiai-kiai yang ada di PBNU itu ikut mengkampanyekan calon-calon PKB ketika di dalam pilkada, di dalam pileg, gitu. Jadi hubungannya bukan hanya hubungan historis, tapi juga ada hubungan ideologis dan hubungan konstituen yang erat gitu ya. Oleh itu upaya untuk memisahkan PBNU dengan PKB menurut saya bukan hanya ahistoris, tapi benar-benar menyalahi terhadap eksistensi PKB itu sendiri. Sebenarnya garis benang merahnya di mana sih, Pak, dengan situasi dan kondisi saat ini? Kan karena kalau kita lihat ya, kayak Detik
menulis sebab musababnya. Ini tidak secara tiba-tiba, tapi dimulai mungkin dari muktamar sampai kemudian mengerucut. Ya, sebenarnya ya ada muktamar NU di Lampung yang yang waktu itu PKB ingin cawe-cawe, tapi kemudian tidak mendapatkan respon, sehingga kemudian PKB yang ingin cawe-cawe di muktamar NU di Lampung itu tidak berhasil lah gitu ya. Kecewalah PKB. Kemudian dilanjutkan dengan Pilpres ya. Agenda Pilpres di mana Caimin mencalonkan diri sebagai wapres berpasangan dengan Anies, sementara PBNU merasa loh ini kok sikap bergabung dengan Anies ini kok ini tidak sesuai dengan keinginan Nahdien ya kan labelnya Anies kan jelas ya, labelnya Anies jelas secara ideologi dan secara langkah politik selama ini Anies siapa yang didukung di belakangnya segala macam tidak sesuai dengan ideologinya NU gitu ya, sehingga kemudian NU mempertanyakan. Nah, NU mempertanyakan kenapa nggak ikut PBNU saja, di mana ketika PBNU melakukan penyaringan aspirasi ataupun melihat suara Nahdien itu kemana, menyimpulkan wah ini kebanyakan Nahdien kiai-kiai di Jawa Timur, kiai-kiai di Jawa Tengah, kemudian pondok-pondok pesantren banyak yang memberikan dukungan kepada Prabowo, Gibran. Kenapa nggak mendukung ini saja gitu, memaksakan diri untuk calon wakilnya Anies Baswedan yang jelas-jelas ideologinya tidak sama. Nah, ini kecewa, Caimin kecewa, ya. Nah, merasa tidak didukung oleh PBNU. Nah, kemudian setelah itu terbukti ternyata di Jawa Timur dapat suara yang kecil, di Jawa Tengah basis-basis NU juga mendapatkan suara yang kecil, gitu ya. Nah, berlanjut lagi terus gitu, sampailah sekarang siklus 5 tahunan PKB. PKB memang sudah saatnya ini untuk melakukan pergantian kepemimpinan, gitu loh. Sudah saatnya PKB melakukan pergantian kepemimpinan. Berarti NU punya dorongan moral, ya PBNU itu punya dorongan moral. Kalau hubungan komunikasi PBNU dan PKB buruk seperti sekarang, kalau pola komunikasi Caimin itu buruk kepada PBNU sekarang, kenapa mesti dipertahankan gitu loh, dorongan moral ini. Jadi apa yang dilakukan PBNU adalah sikap moral PBNU untuk mendorong supaya PKB itu tercerdaskan lah. Menyelamatkan anak. Iya, anak ini harus diselamatkan gitu. Kembali ke jalan yang lurus. Jangan di jalan yang berbelok-belok gitu. Nah, oleh sebab itu PBNU menyampaikan pesan-pesan moralnya. Caimin udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Kader-kader NU yang lain kan banyak untuk bisa memimpin PKB. Yang mungkin bisa mencapai target lebih bagus dibanding Caimin pemilu yang akan datang. Kira-kira seperti itu aja, Pak. Iya. Berarti saat Caimin maju sebagai wapres itu ada komunikasi tidak di internal PBNU sendiri atau Caimin diskusi dengan PBNU? Enggak ada. Oh, enggak ada sama. Enggak ada. Caimin enggak nganggap sudah. Gitu loh. Jadi udah inisiatif sendiri, kemudian akselerasi sendiri, kreasi sendiri gitu ya. Dan itu kami menilai apa yang dilakukan Caimin itu pakai prinsip pokoknya. Pokoknya saya harus ada di kertas suara. Gitu loh. Nggak peduli respon konstituen seperti apa. Nggak peduli konstituen PBNU seperti apa. Ya, respon PBNU seperti nggak peduli, yang penting. Dan itu berkali-kali beliau katakan di rapat-rapat pleno, ya. Yang penting kita adalah masuk dalam kertas suara. Gitu loh. Jadi ada ambisi pribadi yang luar biasa yang tidak menghitung sebenarnya maunya Nahdien itu dan maunya konstituen seperti apa. Nah, saat ini kan beliau sendiri di media juga sudah ramai, Pak, ya, terkait dengan pansus haji nih. Ada katanya upaya ya sampai Ketua Umum sendiri kan saling sindir tuh kan, agak kencang itu. Nah, itu apakah itu pansus itu gerakan atau semacam perlawanan dari PKB atau Caimin sendiri? Kalau tujuannya sih bagus, ya, tujuan idealnya bagus. Namanya ingin memperbaiki pelayanan haji, siapapun pasti mendukung lah ya. Motif politik. Iya, cuma caranya yang nggak bagus. Ya. Tujuannya bagus, caranya nggak bagus. Kenapa saya katakan caranya nggak bagus? Syarat dengan kepentingan politik pribadi di dalamnya, ya, tanpa mempertimbangkan misalnya gini. Gus Yakut itu Menteri Agama, dia juga Ketua DPP PKB.
Baik. Ya, Caimin ketua umum, Gus Yakut ketua DPP. Betul. Ya, dan selama 4 tahun terakhir ini Caimin jabatannya ketua Dewas, pengawas pelaksanaan haji. Ya. Yang setiap ada kekurangan semenjak 4 tahun yang lalu selalu lakukan koreksi, rapat bersama gitu ya. Iya. Gitu loh. Nah, adakah hal yang begitu signifikan kemudian di tahun terakhir ini ya, kemudian dilanjutkan dengan pansus gitu ya. Nah, teman-teman fraksi yang lain awalnya sih juga berpikirnya tujuannya bagus ya. Tapi lama-lama mikir juga teman-teman fraksi yang lain itu, ini kok ada pertengkaran dengan PBNU, kok ada ini mau siklus 5 tahunan muktamar PKB. Ya, jangan-jangan ini karena Gus Yakut misalnya mau jadi ketua umum PKB harus digergaji dulu gitu ya. Termasuk pelaporan saya, Pak. Iya, itu gimana sih, Bang? Pelaporan saya ke polisi secara sistematis. 3 hari yang lalu sudah dikirim tuh surat kepada seluruh cabang dan wilayah untuk melaporkan secara serentak Lukman Edy. Dikirim juga template ini loh, materi laporan. Jadi sama semua ini, mulai dari Bareskrim sampai tingkat Polres, itu laporan sama, Pak. Pasalnya sama, typo-typonya pun nggak berbeda gitu kan. Abang ini sangat mengancam, diduga sangat mengancam PKB. Nah, saya juga digerati, kenapa? Saya juga pengen jadi ketua umum PKB nih. Luar biasa. Nih penonton siasa nih, ini segmen eksklusif nih dari. Saya juga pengen jadi ketua umum PKB. Siap. Saya sudah nyatakan di awal-awal, saya akan tantang Caimin di muktamar. Siap. Nah, tiba-tiba ya saya digergaji juga. Ya udahlah, kita hadapi aja. Saya kira kepolisian juga paham ini adalah soal internal partai politik, ngapain juga bawa-bawa polisi dalam persoalan ini. Saya juga katakan gitu. Saya katakan kepada LPBHNU dan LBH Ansor, saya ini dikriminalisasi. Kenapa? Saya ini mengkritik PKB supaya PKB lebih bagus di masa yang akan datang. Apa yang dilaporkan sama? Ada 3 hal saya sampaikan. Pertama soal hilangnya kewenangan Dewan Suro, dan ini jelas menyalahi eksistensi dari PKB. Muktamar Bali ya? Muktamar Bali, hilang kewenangan Dewan Suro. Yang kedua saya bilang kepemimpinan Caimin yang sentralistik. Ya karena memang di Muktamar Bali dibuat seperti itu. Mandatori tunggal itu adalah Caimin. Caimin itu boleh melakukan apa-apa saja di PKB itu, memecat DPW, memecat DPC, bikin muktamar segala macam. Itu semua di tangan Caimin. Yang ketiga saya bilang adalah pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel. Ya memang kalau dana parpol itu jelas, karena KPU juga minta mana audit dari angkutan publiknya, kemudian BPK juga mau audit. Tapi apakah dana partai itu dana parpol saja yang diberikan oleh negara itu? Enggak kan, dana parpol itu ada lagi yang lain, dana pilpres, dana pemilu, dana pilkada. Nah itu kita minta untuk transparan dan akuntabel disampaikan kepada publik. Sebagai anggota PKB, sebagai konstitusi berhak dong minta itu sesuai dengan pasal 34 ABCD Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Yang itu yang dikatakan saya memfitnah, gitu loh. Fitnahnya di mana? Orang itu adalah kritikan keras terhadap pelaksanaan kepemimpinan Caimin, gitu. Itu bos. Makanya ini kan masih banget. Terakhir kalau nggak salah di DKI Jakarta terakhir kemarin dilaporkan juga. Masih Pak, ada instruksi soalnya. Cabang-cabang yang nggak mau diancam, gitu. Apalagi cabang-cabang yang berkepentingan ngurus SK Pilkada. Nah itu, ya lo tak kasih nih SK Pilkada, tapi udah laporin belum Lukman Edy ke polisi ya gitu. Langsung dinamis itu ya apa namanya pelaporan Pak Lukman ini. Nah, selanjutnya Pak, ini kan apapun sekarang Gus Coy lagi mau dilaporkan juga. Gus Coy juga gara-gara kompres kemarin. Iya, kompres kemarin dilaporkan, tapi dilaporkan ke Ketua Umum Nasdem, ke Surya Paloh. Apa kaitan dilaporin? Itu luar biasa, masih banget laporan-laporan itu ya. Tapi kita tidak mengindahkan itulah ya, karena memang apapun itu ya kita tahu bahwa NU ini adalah induknya Pak, bahwa PKB juga zaman Gus Dur lahir kan gara-gara NU. Gitu. Nah kira-kira nih Pak, masyarakat juga kan apalagi kan ormas terbesar di dunia ya NU ini. Nah gimana ini cara menyelesaikan konflik ini kira-kira? Saya bilang begini, NU itu nggak ada niat, PBNU itu nggak ada niat ngambil alih PKB, nggak ada niat itu. Ya. Tapi PBNU berkepentingan untuk memberikan pesan moral yang kuat kepada
PKB, memberikan pesan moral yang kuat kepada konstituen PKB, kepada cabang-cabang PKB, bahwa ada yang salah di kepemimpinan Caimin ini. Nah, oleh itu harus kita koreksi, harus kita koreksi. Saya kira sebatas itu PBNU itu. Tapi kalau kemudian misalnya saya bergerak, ya, Yakut bergerak misalnya, ya, nah, atau tokoh-tokoh NU yang tokoh-tokoh PKB yang lain, Khofifah bergerak, Ali Maskur Musa bergerak, Abdul Qadir Karding bergerak misalnya, Marwan Jafar bergerak misalnya, atau Hanif Dakiri bergerak, Jazirul Fawaid bergerak misalnya, itu tokoh-tokoh PKB lah ini ya. Iya, rame ini. Ya. Itu nggak bisa kita salahkan atas dasar dorongan moral yang dibuat oleh PBNU ini. Jadi PBNU nggak mungkin itu fitnah menurut saya, dan ngarang-ngarangnya Caimin aja mengatakan PBNU mau ngambil alih PKB itu. Nah, tapi kalau kemudian saya menggunakan isu atau dorongan moral PBNU ini untuk melakukan konsolidasi terhadap cabang dan wilayah agar cabang wilayah kemudian mengalihkan pilihannya kepada saya, wajar dong. Gitu kira-kira. Berarti memang lagi panas juga ya sirkus 5 tahunan ini. Iya. Tapi PBNU sendiri kan kemarin membentuk tim 5 ya kalau nggak salah ya. Tim pansus itu. Tim 2 orang. Akhirnya 2 itu Pak ya. 2 orang ya, kayak Anwar Iskandar, kemudian Amin Said Husni, ya. Tapi dibantu oleh tim 9 namanya. Tim asistensinya ada 9 orang. Ada Umar Shah di situ, ada Iksan Abdullah, ada Imran Rosadi, ada banyaklah situ yang bergabung ya, termasuk Khalil Nafis ya. Apa rencananya? Untuk apa itu? Untuk apa aja itu Pak kira-kira? Menurut saya PBNU kembali akan bikin catatan dorongan moral yang sekuat-kuatnya. Ya, PBNU akan clear misal menyatakan bahwa Caimin ini kasar ini sama PBNU. Ini kalau dipertahankan Caimin ini sebagai ketua umum, ini hubungannya nggak bakalan baik sampai kapanpun. Gitu loh. Nah, mumpung kan kalian di PKB mau muktamar, kalian kan mau mengevaluasi secara keseluruhan organisasi partai politik ini untuk ke depan seperti apa, ya. Kalau mau baik hubungannya, ya sudah, ya. Kita cari ketua umum yang lain gitu loh. Saya kira gitu, Pak. Iya. Jadi memang kita juga pengennya sih damai-damai aja NU sama PKB ini, Pak. Salah satunya podcast ini juga untuk mencerahkan lah supaya tidak simpang siur berita yang ada, apalagi kan seminggu kebelakang nih Bang Lukman ini sangat luar biasa di televisi di mana-mana atau jadi artis sudah. Ya kan kita penasaran juga apa sih sebenarnya yang terjadi, makanya kita panggil di podcast ini, Pak. Ya itu, ini sederhana, siklus 5 tahunan, ada orang yang ingin berkuasa tambah lagi 5 tahun, sudah 20 tahun, mau tambah 5 tahun lagi, 25 tahun, lantas melihat ada lawan-lawan yang potensi, ya kalau bisa digergaji dulu lah, supaya nggak ada lawan, kan gitu aja. Bukannya dulu itu Abang ini bekas sekjennya Caimin? Iya, saya itu 7 tahun jadi sekjen. Kan? Sekjen yang paling lama di DPP PKB. Ada orang yang sekjen 2,5 tahun, ada 5 tahun, saya 7 tahun. Gimana sih ngeliat Caimin pas zaman masih sekjen itu? Iya. Tiba-tiba ini malah frontal. Iya. Ya, karena apa mungkin, yang terjadi, Bang? Karena mungkin terlalu lama memimpin ya, sehingga kemudian merasa merasa jadi jumawa gitu loh. Ya kan? Menurut saya ke depan PKB ini memang harus evaluasi itu. Nggak boleh lagi orang ketua umum itu sampai berkali-kali jadi ketua umum. Saya pikir bagus kalau kita buat PKB itu maksimal 2 kali lah. Kayak Pilpres ini kan. Iya. 2 kali. Karena NU nggak kehilangan kader, Pak. Iya, banyak. NU itu terus produksi kader-kader muda itu terus saja. Karena di belakang NU itu banyak. Ada IPNU, IPPNU, ada PMI, ada Ansor, ya. Ada Fatayat, ya kan? Ada Muslimat, ya. Banyak sekali tuh. Secara sistematis kaderisasi yang ada di internal NU itu. Jadi jangan takut kehilangan orang untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di PKB sebagai anaknya PBNU ini, ya. Belum lagi kaderisasi di internal PKB, yaitu banyak. PKB itu boleh dikatakan partai anak muda ya, karena nggak ada lagi yang tua-tua kan, udah diberangus sama Caimin yang tua-tua. Ya tinggal yang anak muda saja. Jadi banyak, ya udah. Berarti tidak benar ya dugaan di luar juga menduga bahwa ya ini kan NU
berpolitik kan gitu kan, itu benar nggak sih Pak? Karena kemarin kan kalau NU berpolitik saya sih iya, saya menuduh itu juga, tapi high politik, ya high politik, politik kebangsaan, politik mengawal moralitas yang ada di PKB, saya kira itu Pak. Kalau politik praktisnya nggak pernah campur tangan kok. Karena di TV One kan itu bilang soal sekjen PKB, Menusahin tuh kalau nggak salah ya itu kan ya oke, Caimin menjadi cawapres, kita mau sowan ditutup pintunya katanya, udah coba komunikasi ke PBNU tapi tidak diberikan ruang. Lalu kemudian kalau melihat ya karena dugaannya PBNU punya calon panitia 1 abad gitu-gitulah kan. Nah, itu yang sempat digoreng juga tuh Pak di luar karena ramai soal itu. Nah, melihat itu seperti apa Pak? Itu. Tidak pernah saya membaca PBNU itu melarang orang untuk sowan itu. Siapapun, jangankan yang punya partai politik, ketua umum partai politik seperti Caimin, ya orang biasa-biasa aja diterima kok di PBNU. Ya, kiai-kiai dari kampung aja diterima. Saya kira terlalu membesar-besarkan juga Caimin. Calon presiden yang lain diterima, Anies saja diterima di PBNU kan? Iya kan? Anies saja diterima di PBNU. Kemudian Ganjar juga diterima di PBNU kan? Mahfud apalagi bolak-balik ke PBNU. Alasan saja. Ya, alasan aja itu. Iya. Padahal dia sendiri nggak mau ke PBNU, menganggap PBNU udah sebanding sama dia. Gitu. Iya. Padahal sedih juga kalau gitu. Menganggap PBNU udah sebanding sama dia. Gitu. Oke Pak. Berarti kita dalam konteks ini ya berusaha pengennya kembali ke hitoh lah ya, bahwa PKB itu tetap berkoordinasi baik dengan PBNU. Nah, jadi PBNU tetap menjalankan hitohnya, PKB kembali ke hitohnya 99. Itu yang terpenting. Ya, karena di ADART itu banyak sekali yang sudah dirubah. Ya, banyak sekali yang sudah dirubah di ADART. Kewenangan Dewan Suro hilang, Mustasar hilang. Iya, Mustasar nggak ada lagi dalam ADART. Kemudian kewenangan Caimin ditambah sebanyak-banyaknya. Ya. Bahkan ada lagi satu yang saya temukan itu di ADART itu. Apa? ADART Bali itu. Apa itu? Untuk bikin muktamar nggak perlu materi. Gimana itu? Hilang. Jadi di ADART yang lama ada materi harus disampaikan 1 bulan sebelumnya. Dan itu samalah semua organisasi kan. Semua organisasi partai politik, ormas-ormas, organisasi mahasiswa, sebagai aktivis mahasiswa kan sama itu. Materi Kongres, materi muktamar harus disampaikan terlebih dahulu. Itu dihilangkan oleh Caimin. Artinya dia nggak peduli. Pokoknya diundang muktamar, materi nanti saja menjelang muktamar diberikan. Jadi pembahasan dan masukan-masukan di muktamar itu tidak ada. Tidak ada. Langsung ketok palu gitu. Oke. Jadi ini sistematis, Pak. Menjadikan sentralisasi di Caimin itu sistematis. Bukan saja soal menjalankan organisasi, sampai payung hukum pun dibikin sentralistik. Ya, ini kan harus kita rubah, Pak. Kalau saya jadi ketua umum, saya ingin merubah itu semua. Saya kembalikan kepada hitohnya PKB. Oke. Berarti kalau dugaan dari luar tuh bahwa ada yang ikut cawe-cawe, nggak benar juga ya, antara PKB dan NU ini ya? Pihak luar ada yang ikut cawe. Harus cawe-cawe dong. NU kan bapaknya. Melihat anaknya belong-belong kan bapaknya harus. Pihak luar di luar PKB maksudnya? Ya, itu yang menurut saya penilaian yang keliru. Pihak luar yang menganggap NU cawe-cawe itu menyalahi aturan karena ini ada undang-undang partai politik, ini undang-undang ormas. Itu keliru. Padahal perlu, ya itu tadi hubungannya bukan hanya hubungan historis, tapi juga ada hubungan ideologis, ada juga hubungan konstituen. Karena apa? Undang-undang partai politik itu tidak menghilangkan peran konstituen di dalam sebuah partai politik. Ada di pasal 34 bagaimana hubungan yang erat antara konstituen dengan partai politik. Ya. Di PKB sendiri ADART-nya masih ada pasal yang menyatakan kalau PKB ini bubar, maka aset-asetnya itu dikembalikan kepada PBNU. Itu menunjukkan hubungan yang erat. Bedanya partai politik PKB dengan partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain itu nggak jelas siapa konstituennya. Kalau PKB ini jelas 100% orang yang memilih PKB adalah NU. Walaupun NU tidak semuanya di PKB. Nah, gitu lah. Tapi gini, Pak, karena kan ini kan anak, kalau dibilang anak kan PKB ini kan orang banyak yang bilang anak juga kan. Nah, kenapa nggak dipanggil aja anak itu ke tempat Bapak gitu loh? Nah, kemarin kan dipanggil.
Nggak datang. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dipanggil, nggak datang. Nggak datangnya pakai marah-marah lagi. Kami sudah instruksikan tidak boleh ada yang datang. Gimana? Memang dari si anak sendiri nggak mau upaya ini ya. Masa anak dipanggil orang tua? Sejahat-jahatnya orang tua kalau manggil anak harus datang. Iya, kan? Sejahat-jahatnya orang tua. Apalagi orang tua yang baik. Iya. Iya kan? Luar biasa. Nah, sejahat-jahatnya anak, ya. Kalau orang tua memanggil tetap datang. Ya. Walaupun di luar bandel dia. Tapi namanya orang tua marahin pasti dia terima. Gitu kan? Ini bapaknya orang tuanya marahin, malah dimarahin balik bapaknya. Ini berarti rencana Syatullah ini. Muktamar PKB itu kapan, Pak? Nah, itu kita nggak tahu ini. Ya, kita menunggu. Kalau sesuai dengan jadwal sesuai dengan jadwal akhir Agustus ini. Tapi Mukernas kemarin memutuskan Desember muktamar. Nggak apa-apa, mau akhir bulan Agustus. Mau kalau muktamar 2019 itu kan tanggal 23 Agustus. Nah, Mukernas kemarin mereka memutuskan untuk Desember. Nah, saya kira ini persiapan menuju ke sana lah. Pak Lukman pengen maju, udah konsolidasi ke daerah? Ya, minimal sekarang saya adalah calon ketua umum yang paling dikenal oleh cabang-cabang PKB. Kenapa? Semua cabang melaporkan saya ke polisi. Terakhir Pak, ini kan agar masyarakat juga dipopulerkan oleh Caimin sendiri saya. Iya, dicerahkan oleh kita lah dalam podcast ini. Sarannya nih apa nih untuk NU sendiri dan PKB agar konflik ini tidak meruncing lebih jauh dan dapat diselesaikan dengan baik? Kira-kira apa sarannya nih? Saya kira begini, kalau memang ini siklus 5 tahunan, kalau memang ini benar ya siklus 5 tahunan, maka seharusnya PKB itu bijak dan arif ya membuka komunikasi dengan PBNU. Ya, itu satu ya. Atau mereka juga saling kenal semuanya ya, semuanya bersahabat semenjak kecil itu. Yang kedua ya, karena inti persoalannya itu adalah koreksi terhadap ADART, koreksi terhadap pola kepemimpinan, koreksi terhadap pola kekuasaan ketua umum PKB, maka muktamarnya itu harus sama-sama kita sepakati kembalikan kepada khitoh. Ya, kembalikan kepada khitoh PKB itu, spirit PKB itu di Dewan Suro itu harus dikembalikan. Spirit PKB itu di Kiai itu harus dikembalikan. Nah, yang ketiga, bagus kalau kemudian di muktamar yang akan datang ini Caimin nggak calon ketua umum. Ya, ngapain juga sudah 20 tahun, mau tambah 5 tahun lagi. Mau seumur hidup jadi ketua umum. Ya kan? Silahkan proksinya Caimin calon. Banyak, ada Halim Iskandar, ada Hanif Dakiri, ada Jazilul Fawaid, ada siapa lagi calon-calon yang kuat di situ? Ada Faisal Reza. Silakanlah. Ya, siapa yang mau calon di antara, ada Hanif Dakiri, ada Ida Fauziah, ya kan? Ya, Pak. Nah, itu yang proksinya Caimin. Yang di luaran dikasih ruang juga untuk mencalonkan diri, untuk menyampaikan visi-visinya di arena muktamar. Siapa itu? Ada Lukman Edi, ada Marwan Jafar, ada Kadir Karding, ada Helmi Faisal Zaini misalnya, ada Khofifah Indar Pawansa, ada Ali Maskur Musa, ada Pak Mahfud sendiri, ya. Banyak udah. Ya. Ada Saifullah Yusuf misalnya gitu ya. Banyak. Jadi kader-kader yang tokoh-tokoh yang potensi-potensi ini jangan diberangus untuk membesar PKB. Lebih bagus contoh Golkar lah. Golkar itu siapapun ketua umumnya, tokoh-tokohnya tetap bergabung. Ini kan enggak, Pak. Ini luar biasa ini intensitasnya. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang berani mengkritik Caimin seperti saya udah sekarang ini. Ya. Oke, ini luar eksklusif nih, terang-terangan ini, Bu. Oke, Pak. Ya mungkin itu, Pak, untuk siang ini. Oke. Nanti kita ketemu lagi memang kalau misalnya Bapak maju sebagai calon ketua umum PKB, kita bisa wawancara lagi. Saya itu maju sebagai calon ketua umum PKB bukan saja ingin memperbaiki PKB, saya juga ingin membongkar kejumutan yang ada di PKB ini. Ya, kita bongkar dah. Ya, belum tentu juga cabang dan wilayah itu milih saya. Ya, bisa saja milih Saiful, bisa saja memilih Ali Maskur Musa, bisa saja milih Kadir Karding gitu ya. Milih situasinya lah itu di mana nanti. Tapi orang-orang ini jangan ditutup ruangnya. Mereka harus diberi kesempatan juga untuk
membuktikan bahwa mereka sanggup juga untuk memimpin PKB. Selalu dikatakan bahwa Caimin itu, wah sekarang kan kenapa dikoreksi kan bagus nih kepemimpinannya, naik terus suaranya, naik dari mana? 3 kali pemilu PKB itu targetnya 100 kursi, Pak. Melihat potensi yang ada Nahdien ini, PKB kita hitung, konsultan segala macam menghitung bisa 100 kursi. Pileg kemarin bukan dengan syarat-syarat. Naik sedikit. Pileg kemarin naik 10. PKB naik 10, Nasdem naik 10 juga. Golkar malah naik 20-an lebih, ya. PAN juga naik, sama saja. Jadi semua yang terlibat dalam Pilpres pasti menikmati efek ekor jas, ya. Nah, tetapi kan sudah 3 pemilu ini PKB punya target 100 kursi dan itu tidak tercapai sampai sekarang. Gitu loh. Karena kalau saya melihat figur Caimin ini udah mentok, nggak bisa lagi di-upgrade. Ya, ini udah mentok ini. Mau di-upgrade sebesar apa dulu udah nggak bisa. Karena selalu ada masalah yang kemudian ngikutin dia. Masalah dengan Gus Dur, masalah dengan Gus Durian, masalah dengan PBNU, masalah semua. Masalah hukum, bolak-balik dipanggil misalnya gitu kan. Nah, itu kan masalah semua. Yang itu Nahdien itu tahu, konstituen itu tahu. Sehingga nggak bisa menyatu ini. Sampai kapanpun nggak bisa menyatu Nahdien ini kalau Caimin terus yang didorong untuk menjadi pemimpin bangsa gitu. Nah, oleh sebab itu harus cari alternatif lain yang masih bisa ada potensi kita untuk menyatukan Nahdien ini agar suatu saat Nahdien itu punya pemimpin yang representatif gitu. Luar biasa. Ini nggak terasa ini. Ya, terasa. Iya. Hampir 1 jam. Ya, mungkin ini Pak itu aja podcast siang kali ini. Makasih. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan dan bisa ditonton banyak orang bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi di konflik PKB dan NU bersama Bang Lukman Edy. Siap. Terima kasih.